Indonesia ingin menjadikan ikon ya, jadi bandaranya sebagai ikon di mancanegara, Pak. Itu masuk ke jangka pendek, Pak. Nah, boleh dijabarkan nggak, Pak, usai adanya merger ini, Pak, Injourney Airports ini, apa sih rencana jangka pendek dan juga jangka panjang yang akan dijalankan, Pak? Oke, terima kasih. Jadi memang untuk program jangka pendek pasca merger kita fokus kepada penyelesaian masalah-masalah basic yang dihadapi di bandar udara. Jadi saya sangat memperhatikan semua yang menjadi keluhan, feedback dari customer dan feedback dari banyak stakeholder ya. Jadi target utama kita adalah menyelesaikan masalah dasar yang masih ada di bandara. Jadi hal yang paling simple ya terkait dengan keluhan AC-nya yang kurang dingin, terus bandaranya yang kurang bersih, antrian yang panjang. Jadi memang di tahap awal ini kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang basic. Kalau AC-nya kurang dingin, kita pastikan menjadi lebih dingin. Kalau gelap, kita pastikan menjadi terang. Kalau antrian panjang, kita bikin lebih simple gitu. Kalau yang kotor, kita bikin bersih. Dan ini menjadi salah satu target prioritas pertama yang kita lakukan dan kita pastikan selesaikan semua masalah basic ini secara lebih strategik ya, tidak sifatnya sporadis ya, tapi benar-benar kita dalami latar belakangnya sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut secara lebih strategik dan itu menjadi prioritas kita dan diharapkan dalam waktu dekat persoalan-persoalan basic yang tadi saya sampaikan itu bisa kita atasi secara baik. Nah, yang kedua, kita juga melakukan quick win program. Ya. Quick win ini adalah bagaimana kita merubah wajah bandara secara lebih signifikan, ya, terutama di bandara-bandara utama kita, yaitu di Soekarno-Hatta dan juga di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Ya. Dari mulai bulan Januari kita melakukan banyak perubahan. Kalau kita lihat di Soekarno-Hatta nuansanya sudah mulai berubah. Yang jelas terlihat lebih bersih, lebih rapi, tapi ada nuansa hutan yang mulai dimunculkan dan kemudian nanti dalam waktu dekat kita akan menciptakan satu pengalaman yang menyenangkan dengan menggunakan teknologi. Jadi kita akan implementasikan giant wall ya yang nanti sifatnya 3 dimensi dan itu merefleksikan berbagai hal positif mengenai Indonesia karena kita akan munculkan nuansa hutan, nuansa laut, ya, nuansa keindahan budaya Indonesia. Bahkan dalam event-event tertentu ketika kita merayakan kemerdekaan Indonesia, nuansa kemerdekaan itu muncul. Kalau Natal nanti nuansa Christmas-nya juga akan muncul, Lebaran nuansa Lebarannya nanti muncul dan itu sudah kita siapkan. Dan sekarang ini baru berproses dan posisinya mungkin baru sekitar 20% ya. Jadi kalau lihat ada perubahan-perubahan di Soekarno-Hatta sekarang ini, nuansa lebih hijau itu sebenarnya belum apa-apa dari rencana kita yang akan lakukan. Tapi saya mentargetkan ini akan sudah kita selesaikan dalam tahun ini. Ini yang di Soekarno-Hatta. Kemudian quick win yang kedua adalah di Bali. Ya. Di Bali, I Bali Gusti Ngurah kan, Rai ya Pak? Ya betul. Kalau kita lihat dari mulai Januari itu kan banyak sekali pembangunan-pembangunan yang kita lakukan secara masif ya. Terutama di area luar terminal ya. Karena memang persoalan di Ngurah Rai itu adalah dari sisi accessibility ya, jadi muncul banyak antrian ketika masuk ke bandara ya karena jalurnya hanya ada 1 atau 2 jalur dan itu crossing juga dengan jalur penumpang yang menyeberang ke area parkir. Nah nanti kedepannya kita memang akan membuka akses secara lebih baik karena keluar masuk bandara itu minimum 4 akses, 4 jalur gitu dan kemudian kita sekaligus lakukan beautifikasi ya. Jadi nanti paling tidak di akhir bulan September, awal Oktober, itu juga akan ada perubahan signifikan di Bandara I Gusti Ngurah Rai yang akan menjadi jauh lebih baik dari apa yang ada sebelumnya. Jadi itu adalah salah satu quick win yang kita lakukan. Nah nanti secara paralel kita juga akan lakukan di bandara-bandara kita yang lain. Jadi perbaikan-perbaikan itu akan secara konsisten kita lakukan ya dan ini seperti bola salju ya, menggelinding semakin besar sehingga akan semakin terlihat perubahan yang terjadi di bandara-bandara. Jadi itu dalam jangka pendek. Nah, kemudian dalam jangka panjangnya tentu saja
kita ingin memastikan visi menjadi pengelola bandara kelas dunia itu bisa terefleksikan dari sisi capaiannya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Dari sisi kualitatif tentu saja memastikan kualitas bandara yang bisa setara dengan standar global ya. Dan kita secara spesifik juga kerjasama dengan ECI ya untuk bagaimana membuat bandara-bandara kita itu bisa meningkat dari sisi kualitasnya secara global ya, itu sesuai dengan visi kita. Nah, secara kuantitatif adalah dengan meningkatkan performa dari sisi keuangannya. Ya. Kalau kita di tahun 2024 sekarang ini dari sisi pendapatan misalnya itu sekitar 20 triliun. Dalam waktu 5 tahun ke depan kita mentargetkan lebih dari 30 triliun yang bisa kita raih melalui berbagai inisiatif komersial yang sudah kita siapkan, sehingga dari sisi EBITDA sekarang ini kita meraih sekitar 9 triliun, dalam waktu 5 tahun kita harapkan bisa tembus di atas 16 triliun gitu ya. Jadi dan laba bersih kita juga diharapkan nanti dalam 5 tahun ke depan bisa meningkat di atas 7 triliun ya. Jadi dari aspek keuangan, aspek finansial kami sangat optimis ini bisa terus membaik ya, karena memang dengan integrasi ini positioning kita secara bisnis juga jauh lebih kuat, lebih baik gitu. Pak Faik, sebenarnya seberapa besar sih Pak pengaruh dari perubahan status international airport, terutama di beberapa bandara di Indonesia terhadap bisnis aviasi, Pak? Tentu saja pengaruhnya sangat besar ya. Tetapi apa yang dilakukan pemerintah dengan mengurangi status bandara internasional yang tadinya ada 32 bandara yang berstatus internasional, kemudian menjadi 17 dan 16-nya berada di bandara-bandara Angkasa Pura Indonesia ya. Saya kira ini adalah bagian dari pemerintah untuk memastikan efektivitas dalam pengelolaan bandara. Kami prinsipnya mensupport kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah karena berangkat dari latar belakang ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini sebelum pandemi COVID ya, sekitar tahun 2018 itu ada 32 bandara internasional, tapi 90% traffic internasional yang dilayani di 32 bandara itu sebenarnya ada di hanya 4 bandara, yaitu Cengkareng, Bali, Surabaya, dan Medan. Jadi sisanya yang 28 bandara itu hanya 10% sebenarnya, sehingga dari 28 bandara tersebut ada yang statusnya internasional tapi tidak ada penerbangan internasionalnya gitu ya. Jadi ini membuat kita menjadi tidak efisien dalam mengelola resource, karena kayak kita sebagai airport operator kan harus menyiapkan terminal internasional, tapi karena nggak ada penerbangan internasionalnya akhirnya kan kosong, tidak terpakai gitu. Kemudian juga dari custom, imigrasi, karantina kan mereka harus menyiapkan resource-nya juga ya, SDM-nya juga, dan itu juga underutilized karena tidak ada penerbangan internasionalnya. Di beberapa bandara juga ada penerbangan internasional tapi paling seminggu cuma 2 kali gitu ya. Jadi memang upaya yang dilakukan pemerintah itu karena memang berangkat dari status penerbangan internasional lah yang memang masih sangat terbatas. Nah, yang akan kita lakukan di Engineer Airport ini adalah memastikan bahwa destinasi-destinasi atau wilayah-wilayah Indonesia itu bisa tetap terakses secara mudah oleh penumpang internasional gitu. Jadi walaupun status bandaranya bukan bandara internasional, tapi dipastikan accessibility dari international market itu masih bisa mudah dijangkau, sehingga konsep yang kita lakukan adalah dengan menerapkan pola hub and spoke ya. Jadi yang tadi regionalisasi yang kita lakukan melalui 6 region ya, melalui bandara-bandara utama itu akan berfungsi sebagai hub, dan bandara-bandara yang ada di sekitarnya itu bisa menjadi feeder ya. Jadi artinya walaupun status bandara internasionalnya tidak sebanyak sebelumnya, saya pastikan accessibility terkait dengan bandara-bandara internasional atau penerbangan internasional ke wilayah Indonesia, ke destinasi pariwisata terutama di Indonesia juga bisa tetap terakses dengan mudah gitu. Dan saya mencontohkan di Amerika itu
ada sekitar 200 bandara kurang lebih ya, dan mungkin hanya sekitar 12 yang statusnya bandara internasional. Tapi itu tidak mengurangi kemudahan orang dari negara lain untuk masuk ke Amerika menuju ke semua destinasi yang ada di Amerika. Jadi konsep-konsep seperti itu sebenarnya satu konsep yang sudah global standar ya. Kalau kita benchmark secara internasional memang tidak perlu terlalu banyak bandara internasional. Yang penting adalah accessibility dari internasional itu masih tetap bisa dilakukan dengan mudah gitu aja. Oke, baik Pak Faik. Pak Faik sebagai perusahaan yang saat ini masuk dalam jajaran 5 operator bandara terbesar di dunia, Pak Faik. Bagaimana sih Injourney Airports akan memanfaatkan posisi ini untuk mendukung terutama untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga sektor pariwisata di Indonesia untuk di masa yang akan datang, Pak Faik? Ya, yang jelas dengan posisi airport yang terintegrasi ya. Jadi dalam satu kendali tentu saja menguatkan positioning kita sebagai pengelola bandara baik secara nasional maupun secara global. Ya, artinya ini membuka banyak sekali peluang-peluang untuk bagaimana membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, mendukung kegiatan pariwisata secara lebih baik lagi. Ya, ini penting sekali buat kita karena bagaimanapun juga kalau kita lihat pengalaman kita sebelumnya ya, kita lihat pergerakan traffic itu selama ini masih banyak terpusat di Jawa dan wilayah barat ya sebagian. Padahal di situ moda transportasi lain kan masih banyak gitu. Justru yang perlu menjadi perhatian serius adalah misalnya di wilayah timur gitu ya, karena kepulauan ya, sehingga accessibility secara lebih baik memang harus bisa disupport oleh angkutan udara. Kebijakan-kebijakan sini yang mungkin nanti harus menjadi salah satu prioritas kita untuk memastikan potensi pertumbuhan ekonomi itu bisa didorong oleh konektivitas udara secara lebih baik. Termasuk bagaimana optimalisasi dari destinasi pariwisata ya, yang menjadi target prioritas kunjungan wisata menuju ke wilayah-wilayah yang dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia ini juga menjadi salah satu prioritas. Jadi akan banyak hal kemudahan yang bisa kita lakukan karena kita sudah terintegrasi dan menyiapkan strategi yang juga berbasis kepada ekosistem. Ya, jadi kita bekerja sama langsung dengan pelaku pariwisata, bahkan bekerja sama dengan strategic partner internasional yang dimungkinkan untuk bisa mendorong traffic lebih banyak lagi dari internasional ke wilayah Indonesia ya, melalui berbagai kerjasama yang kita lakukan. Jadi sebenarnya banyak peluang-peluang baru. Peluang-peluang itu tidak hanya di wilayah Indonesia, tapi juga peluang-peluang untuk bisa mengembangkan potensi Indonesia untuk mengembangkan market secara global ya.